Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat berjumpa lagi dengan kami channel Khalifah 2024. Salam bahagia. Semoga saudara-saudara selalu dalam lindungan dan ridho Allah. Amin. Pada hari ini akan saya sampaikan kembali mengenai bocah angon dan satrio piningit mengenai pitutur luhur. Apa pitutur luhur hari ini? Yaitu mengenai kebat kliwat seprapat tamat. Apa artinya bahasa Indonesia? Kebat itu terlalu cepat, kliwat itu terlewatkan, seprapat itu seprapat, seperempat, tamat itu ya tamat, selesai, habis, hancur. Apa maknanya? Ketika kita melakukan sesuatu dengan terlalu cepat, mungkin ada yang terlewatkan, sehingga terlalu cepat itu mungkin kita menjadi tamat, segera selesai. Artinya termasuk bubar. Apa artinya tamatnya itu? Tamat tidak enak. Nah, apa maksudnya? Ketika kita melakukan sesuatu terlalu cepat, misalnya kita membaca terlalu cepat, sehingga intinya itu bisa keliru, bisa tertinggal, atau bisa kita tidak menemukannya, atau kita terlalu cepat mengambil kesimpulan. Itu namanya kebat kliwat, tidak teliti. Misalnya membaca sesuatu tidak teliti, sehingga bisa gagal paham, salah paham, tidak mengerti. Poin-poin yang penting malah terlewati. Itu artinya seperti itu. Jadi itu kita melakukan sesuatu. Jadi kalau melakukan sesuatu jangan terlalu cepat. Ya, terlalu itu artinya ya sudah seperti keterlaluan, ya tidak baik, tidak bagus. Terlalu cepat, ya terlalu lambat, itu namanya tidak baik. Jadi kalau terlalu cepat seperti itu. Misalnya yang disebut terlalu cepat, ketika kita mengendari mobil di jalan yang berbelok-belok, kita terlalu cepat sehingga mungkin terjadi kecelakaan, sehingga dikatakan seprapat tamat itu baru seperempat sudah tamat. Misalnya perjalanannya masih sebentar, seperempat, lalu dia mengalami kecelakaan. Itulah yang disebut kebat kliwat seprapat tamat. Itu contoh-contohnya. Dalam hidup ini ya sama, kita tidak bisa melakukan sesuatu itu dengan terlalu cepat. Cepat boleh, tapi tidak boleh terlalu. Misalnya lagi ada istilahnya keluarga muda begitu aja, baru saja menikah misalnya 2 tahun,
3 tahun atau berapa. Lalu dia ingin membangun rumah, padahal dia belum persiapannya, ya belum 100% persiapan segalanya. Mungkin gambarnya sudah, itu karena gambar ya. Tapi mungkin di situ gambar itu juga belum sempurna. Misalnya kurang menempatkannya, kurang, terus lahannya bagaimana itu, sehingga nanti tidak jadinya bangunannya tidak baik. Apalagi misalnya dananya kurang, dananya masih berhutang ya, misalnya hutang di bank ya. Nah, di situ ketika seperti itu dengan persiapan yang belum matang, anak muda ini ingin membangun rumah, nah rumah idaman, namun karena persiapannya belum matang, di tengah jalan ya mungkin pekerjaannya menjadi istilahnya dipecat dari pekerjaannya, sehingga dia planningnya, sehingga rencananya itu terganggu, malah berantakan karena rumahnya belum jadi. Dia mengalami sesuatu musibah, nah lalu dia masih berhutang di bank. Nah, di sini namanya tamat semuanya, menjadi berantakan rumah tangganya. Oleh sebab itu, di dalam kita melakukan sesuatu, sebaiknya kita betul-betul siap. Ya, dikatakan bahasa Inggris dulu. Mohon maaf, ini saya pakai bahasa Inggris. Good start is half done. Ketika startnya sudah baik, itu sesuatu itu sudah separuh ini. Nah, ini kalau startnya tidak baik, misalnya mau mendirikan rumah, terus startnya pinjam di bank, nah ini start yang tidak baik. Sehingga orang yang mempunyai beban seperti itu ya mungkin ada beban-beban yang harus ditanggung, sehingga pikirannya tidak jernih. Sehingga dikatakan tadi, kalau kita terlalu cepat melakukan sesuatu apapun, ini kita ada bahayanya ya. Jadi misalnya membaca tadi, kehilangan intinya ya. Terus kalau kita tadi terlalu cepat mengendarai mobil di jalan yang berkelok-kelok dan turun, mungkin kita mengalami musibah. Atau yang tadi, yaitu ketika kita ingin membangun sebuah bangunan atau rumah tanpa persiapan yang matang, apakah itu dana, terutama dananya, ini nanti bisa juga kalau ada kejadian, sehingga dia itu menjadi rumah tangganya menjadi berantakan. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan. Intinya bahwa kalau kita ingin melakukan sesuatu, marilah tidak terlalu cepat, ya, tidak tergesa-gesa. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit dan dangkal ini bisa menambah wawasan saudara-saudara dalam mengarungi hidup ini. Semoga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.